Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah alladzi bi ni'matihi tatimmus shalihat. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu alladzi la nabiyya ba'dah. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala hadzal nabiyil karim wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman di dalam Al-Quran Surah Ali Imran ayat 134. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wallahu yuhibbul muhsinin. Artinya, dan Allah menyukai orang-orang yang berbuat ihsan. Ihsan berasal dari kata ahsana yuhsinu ihsanan, artinya berbuat kebaikan. Orang yang berbuat ihsan disebut muhsin, sama halnya dengan orang yang beriman disebut mukmin, orang Islam disebut muslim. Sikap ihsan, jika kita merujuk kepada Al-Quran dan hadis Rasulullah SAW, terbagi kepada dua bagian. Yang pertama, ihsan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Ihsan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala didasarkan dari hadis dari Umar radhiyallahu anhu yang diriwayatkan oleh Imam Muslim dalam kitab Hadis Arba'in. Ketika itu Jibril bertemu dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan bertanya kepada Rasulullah, "Fa akhbirni 'anil ihsan." Ya Muhammad, sampaikan, terangkan kepadaku apa itu ihsan. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menjawab, "An ta'budallah ka'annaka tarahu fa illam takun tarahu fa innahu yarak." Imam An-Nawawi menyebutkan makna daripada hadis ini adalah bahwa seorang ketika beribadah harus menunjukkan nilai kekhusyukan dan merendahkan diri di hadapan Allah Subhanahu wa ta'ala. Seorang muhsin akan menunjukkan profesionalitasnya dalam beribadah. Salatnya akan memiliki nilai kekhusyukan. Puasanya penuh dengan imanan wahtisaban, penuh dengan iman dan mengharap ridha Allah Subhanahu wa ta'ala. Zakat, infak, sedekahnya penuh dengan keikhlasan, bukan karena ria kepada manusia. Sikap ihsan yang kedua adalah ihsan kepada manusia. Ihsan kepada manusia bisa diartikan memberi lebih banyak apa yang menjadi kewajiban kita dan mengambil lebih sedikit apa yang menjadi hak kita. Untuk memahamkan kepada kita ihsan kepada manusia, maka mari kita bandingkan makna daripada adil. Adil adalah meminta atau mengambil apa yang menjadi hak kita. Contoh, jika kita misalnya bekerja dan mendapatkan upah 100.000 rupiah dari hasil pekerjaan kita itu, kita gunakan untuk kebutuhan hidup kita, maka itu disebut dengan adil, karena hak kita mendapatkan uang hasil pekerjaan kita 100.000 rupiah. Namun, jika dari 100.000 rupiah tadi 80.000 rupiah kita gunakan untuk kebutuhan hidup, sedangkan 20.000 rupiah lagi diinfakkan untuk fisabilillah atau kepada fakir miskin, orang-orang yang berhak menerimanya, maka itu dikatakan ihsan. Sedangkan jika kita mengambil lebih dari apa yang menjadi hak kita, itu disebut dengan zalim. Maka tingkatan ihsan lebih tinggi daripada tingkatan adil. Ihsan kepada manusia diprioritaskan kepada orang tua, sebagaimana ayat dalam surah Al-Isra ayat 23, Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman, "Wa qadha rabbuka alla ta'budu illa iyyahu wa bil walidaini ihsana." Dan Allah memerintahkan supaya kita tidak menyembah kecuali kepadanya dan berbuat ihsan kepada kedua ibu bapak kita. Tidak menyakiti hati kedua orang tua, mencukupi kebutuhan mereka. Contohnya sekarang ini, apalagi sudah dekat hari raya,
memberikan THR kepada orang tua adalah bagian contoh daripada sikap ihsan kepada kedua orang tua kita. Ramadan kali ini mengajarkan dan melatih kita untuk menjadi pribadi yang muhsin, apalagi saat ini kita sedang dilanda musibah COVID-19. Berbagi dengan sesama, menyalurkan bantuan tepat sasaran dengan penuh keikhlasan dan menghindari kezaliman adalah merupakan sikap ihsan. Mudah-mudahan di Ramadan 1441 Hijriah ini kita bisa menjadi seorang mukmin yang muhsin. Semoga bermanfaat. Billahi fi sabilil haq fastabiqul khairat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.